Alhamdulillah sekarang saya berada di Usaid, Surakarta. Dan saya sekarang bersama dengan Pak Dahlan, Insinyur Dahlan Susilo, MKom, DR. Doa itu Pak Dahlan. Alhamdulillah. Pak Dahlan sehat? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pak Dahlan ini terkenal orang yang cukup tangguh, kuat menghadapi tantangan, sampai sekarang sudah terbukti dan teruji. Pak Dahlan, saat ini menjabat Warek 1. Istilahnya Warek 1, Warek atau Purek? Wakil Rektor Bidang AK-AK. AK-AK. Itu akademik, kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Loh, alumni kerjasama apa? Mahasiswa masuk bidang 1? Masuk. Lah itu yang bidang 3? Ya. Bidang 3? Ya, bidang 3-nya gabung ke bidang 1. Batman ya? Iya. Ini urungnya neng. Iya. Itulah Usaidnya. Oke, luar biasa. Kalau begitu bagaimana dalam menjalani hari-hari di kampus? Ya, kami selama ini ya, selama masa pandemi ya, itu selalu mengikuti arahan dari pemerintah dan yayasan ya. Artinya kita selalu mengikuti ketentuan untuk misalkan harus masuk 50% ya, yang 50% work from home gitu ya. Artinya kita memang meski work from home bukan berarti libur. Iya. Ya, jadi di kampus. Artinya ngomongin Iya. WFH itu terus play. Itu sesuatu yang ngawur. Di kampus itu jalan, di rumah juga jalan. Artinya pelayanan itu ya kita usahakan untuk semaksimal mungkin. Berarti sudah menggunakan sistem informasi ya? Iya, betul. Kalau misalnya apa yang bisa aja, apa aja misalnya mahasiswa itu bisa apa saja kalau sistem informasinya? Kalau di sistem pembelajaran ada, kita punya Siakat yang sudah online. Pembelajarannya gitu. di Usaid itu sudah pakai Siakat. Iya. Sehingga kalau mau kuliah, ya, KRS bisa dari rumah. KRS dari rumah bisa. Tanpa pandemi, sebenarnya kalau misalnya mau KRS mau kuliah bisa juga bisa, ya. Oh, betul. bisa. Apalagi, Pak? Iya. Untuk kegiatan ini ya, kegiatan kemahasiswaan agak sedikit terkendala memang. Iya, karena tidak semuanya itu bisa online ya. Tapi alhamdulillah ya, mahasiswa itu kreatif kok. Iya, jadi pengurusnya ya itu selalu datang ke kampus ya, dengan prokes yang sudah ditentukan ya. Tapi kalau untuk peserta biasanya online. Ini kan sudah mau ganti semester. Yeah. Kalau semester sebelumnya perkuliahannya bagaimana, Pak? Semester kemarin sudah setahun ini ya, setahun semester gasal genap kemarin itu ya online. Iya. Itu kondisi yang mau tidak mau ya? Iya, mau nggak mau online. Hanya saja kita tetap memberikan kesempatan kepada dosen maupun mahasiswa yang melakukan pembelajaran atau praktikum yang tidak bisa online, baru bisa kita izinkan untuk ke kampus ya, tapi juga 50% gitu. Artinya mereka juga masuknya gantian ya, kemudian pertemuannya ya itu yang 50% bisa offline, tapi yang 50%-nya ya harus online. Pak Dahlan ini tahun 2006, 2007 itu sudah punya kuliah jarak jauh ya? Bukan pendidikan jarak jauh ya? Masih inget ya Pak Bambang ya? Iya, waktu jabat dulu, jabat di sana. Nah, waktu itu sih, waktu penerapan waktu itu dicela, opo, PJJ ya gitu ya. Betul. Tapi sekarang suka nggak suka, mau nggak mau harus, piye caramu. Itu menjadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan ya. Bahkan sekarang menjadi penguat saya ya untuk mengelola pembelajaran jarak jauh itu. Online itu udah biasa. Ya. Udah biasa ya, udah terbiasa. Tapi Pak, bedanya apa kalau menurut jenengan pribadi sebagai seorang pendidik, kuliah attendant di kelas
sama kuliah di depan layar gimana? Bedanya apa? Wah, jauh bedanya ya. Nah, bedanya jauh ya. Kalau dari sisi penyampaian materi mungkin masih bisa full 100% lah gitu ya. Artinya menyampaikan itu di kelas ataupun secara online kan ya bisa kita lakukan dengan gaya yang sama ya, dengan materi yang sama. Tetapi rasa ya, hubungan emosional antara dosen dengan mahasiswa ya, kemudian mengetahui kemampuan mahasiswa ini jelas jauh berbeda. Karena dengan online kita bisa saja ketika menyajikan materi menggebu-gebu tapi mahasiswanya tidur gitu ya, atau entah tinggal pergi kemana kan gitu ya. Layarnya dimatikan. Ternyata masalahnya online di mana-mana Lah iya seperti itu. Belum lagi kalau ujian ya kan. Nah, ujian kita kan online juga mereka mempunyai kesempatan peluang yang lebar ya untuk saling bertukar jawaban kan gitu ya kan. Nah, sementara kalau offline kan kita benar-benar bisa ngawasi gitu. Ngawasi itu maksudnya bukan untuk mengancam, tetapi benar-benar itu bentuk cinta kita ya, kasih sayang kita kepada mahasiswa. Mungkin dosen itu sayang loh. Jangan meragukan cintaku terhadap terhadap mahasiswa. Luar biasa. Berapa tahun jadi dosen? Iya, sudah berapa ya? 27 tahun ya. Dan ya, 27 tahun. Bukan waktu yang sebentar loh. Aku berapa lama? Ya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Makanan favoritnya apa sih? Makanan favorit nasi goreng. Pidian. Iya. Kenapa kok nasi goreng? Iya, itu makanan kenangan sejak kecil. Jadi ibu itu pagi hari sering sarapan tuh bikinnya nasi goreng gitu. Makanya sampai sekarang ya. Karena cepat saji. Iya, cepat saji. Aman-aman sih bukan ngendi tak traktir. Neng ngendi? Sing enak nasi goreng yang mana tak traktir. Ini sudah kenyang Mas Bambang. Jangan terlalu banyak. Tempat favorit di mana? Tempat favorit di rumah. Di rumah. Kenapa? Iya, tempat. Ya itulah keluarga ya. Jadi rumahku surgaku kan. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Dahlan sebagai pejabat di kampus, mungkin di masyarakat, berarti takmir bareng loh? Iya, alhamdulillah. Membagi waktunya? Ya, waktu itu sebenarnya kan sudah tersedia ya, tiap hari tinggal dijalani saja kan. Jadi artinya jam kerja sudah ada gitu ya, jam 8 sampai jam setengah 4 ya. Kemudian habis itu kan ya pulang untuk keluarga sama masyarakat kan gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa pekerjaan yang kantor ya, yang nggak selesai ya tetap harus diselesaikan di rumah juga. Nggak apa-apa. Ya di waktu-waktu senggang gitu ya. Artinya meluangkan juga gitu. Kan ada beberapa orang itu yang misalnya di rumah itu udah nggak mau diganggu. Kalau saya malah pengen diganggu di rumah. Kenapa bisa? Iya. Ya keluarga kan perlu perhatian juga gitu ya. Maksudnya diganggu sama pekerjaan. Iya, mereka kan juga perlu kasih sayang ya toh. Kasih sayang suami, kasih sayang ayah ya kan. Nah, itu kan harus diberikan karena itu hak mereka kan. Kilo jadi bapak ini nih kilo jos. Nah, iya. Wong anak bapak berangkat anaknya belum tangi, mulai anaknya wis turu. Ya, banyak temanku yang menceritakan kayak gitu. Tahu-tahu anaknya sudah besar gitu. Itu nggak tahu bapaknya siapa. Bapaknya nggak pernah lihat, anaknya itu nggak pernah lihat bapak. Begitu libur panjang, bapak siapa ya? Oke. Pak, kemudian bagaimana kok bapak juga masih bisa jadi takmir bareng? Ceritanya gimana? Ya hidup di masyarakat kan kita juga harus membaur lah gitu ya. Ya sebenarnya juga nggak hanya takmir saja kan ya. Jadi kehidupan di ke-RT-an gitu kan. Ya ketika jangan-jangan nyalon RT. Iya, kalau itu enggak lah gitu. Tapi tetap berperan lah gitu ya, berperan apa yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat ya. Kemudian di samping itu kan juga masjid itu kan juga tempat ibadah 5 waktu kan gitu. Jadi mau nggak mau kan kita mesti terlibat di sana gitu. Ya. Dalam keseharian Pak Dahlan, apa yang merasa kehilangan kalau tidak dilaksanakan? Kehilangan kalau nggak dilaksanakan ya
Ya kewajiban. Apa itu misalnya? Ya kewajiban makhluk terhadap Tuhannya ya tentu ibadah lah ya. Itu kalau sampai tertinggal ya mesti merasa kehilangan. Terutama yang wajib lah ya. Kalau yang sunnah kan tambahan gitu ya. Padahal kalau dari kantor ke rumah apa yang segera harus dilakukan? Sesampai di rumah? Iya, dari kantor atau bepergian sampai di rumah apa yang harus selalu dilakukan? Sampai di rumah ya menemui anggota keluarga ya yang ada. Prokesnya gimana? Jalankan nggak? Ya cuci tangan itu di depan saya sudah tak sediain Mas Bambang ya di depan rumah itu udah ada keran, ada tempat cuci yang itu udah ngalir terus ke kerannya dari belakang, jadi nggak pakai apa itu gentong ya nanti kalau habis ya nggak bisa itu full terus gitu. Kalau di kantor begitu sampai apa yang dilakukan? Kalau di kantor begitu masuk ya berdoa terus bekerja. Saya mau mengatakan, saya menjebak beliau. Artinya ketika pulang ke rumah, keluarga itu aman. Iya betul. Dari COVID sekarang itu loh Pak Dahlan. Dan begitu sampai di kantor, ternyata yang pertama dilakukan berdoa. Jadi dia berkahi. Ini luar biasa. Pak Dahlan, dalam menjalani hari-hari di kantor bersama teman-teman, apa makna rektor bagi Pak Dahlan? Wah, alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Bapak Rektor ya sebagai pertama ya bapak kita di kantor lah gitu ya. Bapak loh. Tapi jadi juga duit nih. sekaligus juga menjadi teman. Gitu. Jadi memang saya senang sekali Pak Rektor kita ini ya, Prof. Harisudin ya, ini begitu dekat lah itu dengan kami. Ya. Memberikan motivasi, memberikan arahan ya. Yang beliaunya kan sangat berpengalaman di UNS kan gitu ya. Nah, sementara kan kita masih swasta itu kan jauh lah gitu ya. Nah, apa yang beliau berikan kepada kami benar-benar luar biasa ya. Jadi selama 4 tahun ini peningkatan kualitas di USAHID kami rasakan betul, meningkat tajam gitu. Saya mengatakan ternyata kehidupan kampus di USAHID itu nyaman gitu loh. Iya, alhamdulillah. Gitu loh. Kekeluargaannya terbangun dengan baik. Makanya beliau betah di sini. Iya, betah. Paling betah saya kerja di sini. Yang kemarin nggak betah ya? Kecebat. Apa makna STIMIK Sinus? Alhamdulillah. STIMIK Sinus ya tempat saya memulai karir sebagai dosen. Memulai karir. Ya. Tidak akan pernah lupa ya? Tidak ada yang saya lupakan. Luar biasa. Iya, dimanapun tidak ada yang saya lupakan. Gitu. Pak Dahlan, di masa pandemi kemarin kuliahnya kan memang sempat daring. Nah, sekarang bagaimana di semester depan bagaimana kira-kira? Nah, semester ini yang jelas kami selalu menunggu ketentuan dari pemerintah ya. Jadi kalau ini masih diperpanjang lagi hingga September ya, kita sekarang kan diperpanjang sampai tanggal berapa? Tanggal 6 ya? 6. Iya. Nah, ini kalau kapan tuh? Tanggal 6 Senin. Oh, Senin. Iya. Kalau ini masih diperpanjang lagi, artinya nanti ini sudah mendekati mulai kuliah di tengah September ini. Oh iya, sudah kuliah? Iya, sudah mulai kuliah. Kuliah mulai kapan? Kuliahnya mulai kapan? Kalau nggak salah tanggal 13. 13 September. Agustus. Oh, September. September udah mulai. Sekarang tanggal ya, sekarang kan baru tanggal 2. Oh. Ya. Okay. Nanti kalau udah nggak diperpanjang, tentu kita akan menerapkan perkuliahan luring dengan prokes gitu. Apa yang dilakukan upayanya ketika perkuliahan attendant Pak di kelas? Ya tetap mematuhi ketentuan kesehatan. Jadi kita menyediakan fasilitas untuk cuci tangan ya, mungkin masker juga bagi yang kelupaan bawa ya. Nah, kemudian juga mengisi kapasitas kelas dengan 50% kayak 50%. Gitu. Ya. Nun sewu, bagaimana dengan vaksin, Pak? Vaksin kalau untuk dosen dan karyawan semuanya sudah. Hanya kemarin terkendala ada beberapa yang
sedang hamil kayak gitu. Oh iya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Sama yang punya komorbid ya. Ya, tapi kita sudah semuanya itu sudah vaksin ya. Kemudian untuk mahasiswa ini sedang kita ajukan. Tapi kebanyakan mereka juga beberapa sudah dapat vaksin di tempat tinggal mereka masing-masing ya. Jangan keliru vaksin ayam ya. Iya. Vaksinasi ya, bukan COVID. vaksin. Iya, COVID. Pak Dahlan, di lingkungan kampus Ushahid ini kan nyaman banget. Ini idenya yayasan atau idenya siapa? Ya, untuk menjaga kenyamanan kampus itu kan memang diserahkan kepada kami yang Rektorat ya? Rektorat ya. Diserahkan untuk mengatur senyaman mungkin ya untuk menggunakan fasilitas yang diberikan yayasan ini. Gitu. Ada wifi kampus ya Pak ya? Ada tentu. Mahasiswa itu kesini bebas? Bebas. Mengerjakan tugas? Iya. Hanya memang jamnya dibatasi. Oh gitu? Iya, sampai jam. Itu maksudnya masa pandemi atau enggak? Sejak dulu. Sejak dulu sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam. Iya. Orang aja nginep ning kampus. Sampai jam 11. Sing kampus sebelumnya itu nginep ning kampus. Oh gitu ya. Lah kok sampean nginep ning kampus. Iya. Nanti dikai ruangan barang. Iya. Sebelumnya kan gitu. Ngambek. Selain ada wifi kampus apa lagi Pak Dahlan yang mungkin bisa diakses oleh mahasiswa? Ya fasilitas untuk kegiatan ya, untuk lapangan ya, untuk olahraga. Lapangan apa tuh? Lapangan apa? Ada untuk sepak bola bisa. Sepak bola. Untuk basket. Ukuran real sepak bola? Iya, atau real. Modeling? Iya, real. Oh, iya. Berarti kalau siapapun di Ushahid ini yang misalnya hobinya sepak bola, nah bisa. Itu berarti bisa untuk senam. Nah, iya bisa senam dan sebagainya. Iya. Apalagi Pak? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Yeah. Wah, itu bulu tangkisnya misah dari yang sepak bola tadi. Enggak, di tengah ini ada. Oh, di tengah. Ya, di plaza namanya. Kita sebut plaza. Berarti kalau lagi bulu tangkis itu sudah ditontonan wong pirang-pirang. Iya, ini bisa nonton mubeng ini gitu. Kayak di mall gitu ya. Iya. Jadi rumah sana kaya blonjo. Selama direnggangkan ini sempat ke mall belum? Sudah. Oh sudah ya? Sudah. Nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah. Jadi kalau kegiatan saya sehari-hari sih sebenarnya biasa ya, mau ke pasar, mau ke mall, mau jalan-jalan ya. Bagi saya sih biasa. Hanya memang tetap bermasker gitu, tetap hati-hatilah jaga kesehatan. Nah terus yang bermasalah itu sopo? Ya itu saya ngaku nggak ngerti. Oke Pak, kalau mungkin tidak perlu menyebutkan nominal, kalau biaya kuliah itu bagaimana sih menurut Pak Dahlan di Ushahid? Di Ushahid sangat terjangkau ya biaya kuliah itu. Bahkan nanti kalau dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi lain yang ada di Solo ini ya tidak di tengah dan tidak di atas tentu. Iya. Gitu. Jadi sangat terjangkau dan kalau ada yang menginginkan dicicil ya itu masih dimungkinkan. Oh bisa ya? Ada yang minta per bulan gitu, ada juga. Oh iya? Iya, nggak masalah gitu. Memang kita membuat ring biayanya kan per semester ya. Tapi kalau mau, ini kita bisanya per bulan ya kita. Tidak ada penambahan biaya apapun? Nggak ada. Gitu. Dicicil kan bunga? Dicicil ya sama, nggak ada. Ya dibedakan ya sama. Ya. Nah bahkan alhamdulillah akhir-akhir ini peserta beasiswa itu kita selalu meningkat. Oh iya beasiswa. Beasiswanya apa saja Pak? Beasiswanya kalau saat ini kan yang ada dari pemerintah itu kan KIP kuliah. KIP. Gitu, ya. Terus kita juga membuka beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Hafidz gitu ya. Ya. Tahun lalu ada 1 orang, ya itu hafal 15 juz ya. Kita kasih beasiswa 50% gitu. Tahun ini ada yang daftar 3 kemarin ya. Ini masih dalam proses untuk menentukan ya. Bisa dapat semua atau itu berdasarkan priority atau bisa dapat semua asalkan tersampai? Kita seleksi. Oh, seleksi. Ya, kita seleksi artinya kalau memang tidak menurut kita tidak memenuhi sebagai hafidz ya
ya nggak dapat gitu. Tapi kalau memenuhi, kita kan pengujinya juga Al-Hafidz ya. Nah, masa sing nguji aku? Iya, pengujinya Al-Hafidz ya, dari Al-Mu'ayyad ya. Itu kalau nanti terbukti ya mengatakan bisa hafal 30 juz ya kita bisa kasih sampai 100% beasiswa. Pantesan yang usaha itu adem. Alhamdulillah. Kampusnya berkahi. Iya. Belum ke masjidnya kan. Iya. Nah, ke masjidnya juga adem. Salah satu ciri kampus itu berkah atau enggak itu ono masjid apa ora? Iya. Pengen ngelihat sebuah gedung itu rusak apa ora, tontonan kamar mandi nih. Alhamdulillah. Gitu ya. Sama pipis nang ngene. Pak, nah sekarang dalam satu rentan ini kira-kira ke depan ada nggak yang memanfaatkan fasilitas magang bersertifikat? Kan sudah ada tuh, udah didikti tuh. Iya ada. Ini alhamdulillah kemarin ada satu yang dari teknik industri, ya, itu dapat kesempatan lolos ya magang, ya di yang programnya dikti, bersertifikat ya. Dah mau cari apa lagi? Iya. Warek satunya ganteng. Alhamdulillah. Baik hati, tidak sombong, suka menabung. Dan itu tadi yang penting ya, ada hafid yang ditanam di sini, disebar di sini. Nah, Pak, kalau mereka perkuliahan ini di dalam ruang kelas itu kondisinya bagaimana, bisa diceritakan? Ruang kelas sebelum ini tanpa ada pandemi. Tanpa pandemi ya. Ruang kelas kita kapasitas ada dua ya, ada yang kapasitas kecil ya, yaitu kecil 30-an, ya, yang kapasitas besar itu 60-an. Ya. Semuanya ber-AC. Ya. Adem. Ya fasilitas. Jadi kowe sing panas hatimu nek mau kuliah, dosennya Pak Dahlan mesti adem. Adem, alhamdulillah. Guyune biasa wae, Pak. Iya biasa ya. Alhamdulillah ya. Oke. Dan tidak ada ya dosen itu kayak dulu itu. Mahasiswanya nakal dibalang, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, gitu. Sekarang ya dosennya wani balang ya balang genten. Nek ngei 0 piye? Nek dosennya ngei 0, nilainya gimana? Enggak ada. Halo. Nilai kok iso 0. Kancamu ngei dene 0. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah ruang kuliah, nah mungkin kegiatan ekstra apa Pak yang mungkin dimungkinkan kalau misalnya mahasiswa itu di sini? Ekstrakurikulernya, kita memiliki 21 organisasi ya. UKM-nya ada 10 kan, ada himpunan profesi ya. Himpunan profesi? Himpunan mahasiswa prodi maksudnya. Prodi. Ya. Prodi, terus kemudian ada BEM kan gitu. Jadi totalnya ada 21-an. Ya. Jadi misalnya Anda yang punya bakat masuk di sini pun juga akan tersalurkan juga, nyaman. Betul. Nyaman. Ya. Nah, sekarang dari sisi staf dan karyawan, bagaimana untuk menjaga silaturahimnya? Untuk staf karyawan. Ya kita biasa ada pertemuan seluruh pegawai ya. Biasanya ya secara periodik ya, sekitar 1 bulan 2 bulan sekali itu ya dikumpulkan ya untuk menerima arahan ya dari pimpinan, dan ya biasalah makan bersama. Weh, gitu. Mbak aku nek ngono ki melu. Lah. Melu di syuting ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Dahlan. Yeah. Harapan terakhirnya apa? Harapannya apa kok terakhir? Harapannya apa? Harapan saya ke depan atau harapan universitas. Harapannya Pak Dahlan berarti ya di sini, ya berarti ya di manapun. Gimana? Ya saya berharap universitas ini bisa berkembang terus maju ya. Saya bisa bekerja di sini sampai insya Allah sampai pensiun gitu ya. Bisa menyaksikan perkembangan universitas ini semakin baik gitu. Ya. Aku speechless.
omongannya itu omongan dewa. Iya. Jadi bisa melihat kejayaan tempat bersandarnya yang terakhir, yakin terakhir Pak? Insya Allah, insya Allah. Sehingga benar-benar bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian, asik sekali saya berbincang dengan Pak Dahlan. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Dahlan? Iya, mesti. Gitu. Oke, silaturahim karena bisa memperpanjang usia. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Siap. Iya.